perkenalkan saya Teresa Daniela. Saya Hero Hanif. Saya Fabiola Netisanya. Selamat menyaksikan. Oke, sebelum itu kita harus mengerti dari pengertian ultrasound terlebih dahulu. Ultrasound terdapat suara di sini adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Ultrasound sendiri mengacu pada getaran mekanis yang pada dasarnya sama dengan gelombang suara, tetapi frekuensinya lebih tinggi, di atas 20.000 Hz. Gelombang semacam itu berada di luar jangkauan pendengaran manusia. Karena itu dia disebut gelombang ultrasonik. Ya. Gelombang suara adalah rangkaian kompresi mekanis dan regangan dalam arah perjalanan gelombang. Oleh karena itu disebut gelombang longitudinal. Dapat melalui jaringan padat, cair, dan gas dan disebabkan oleh kompresi dan pemisahan molekul yang teratur. Terus interaksi dari ultrasound dengan jaringan. Yang pertama terpantul, terjadi ketika gelombang tidak dapat melalui kepadatan jaringan. Terus ada bias, terjadi karena perubahan kecepatan gel ultrasound ketika melewati media dengan kepadatan yang berbeda. Terus ada transmission atau absorption pada jaringan yang menerima gel pada ultrasound. Lalu ada pelemahan. Untuk media yang digunakan itu bisa direndam di dalam air. Itu digunakan biasanya pada case misalkan ada permukaan yang tidak rata dan eranya itu size-nya tidak sesuai. Jadi kita bisa menggunakan rendaman di air. Terus ada bladder dan kantung air dan juga bisa menggunakan gel yang seperti itu. Untuk metode kontak langsungnya itu tadi bisa menggunakan gel, bisa menggunakan air yang contohnya kayak kaki dimasukkan ke dalam air. Terus bisa menggunakan bladder itu nanti kayak ada kantung yang diisikan air, lalu nanti ultrasound itu berada di atas. Yang digunakan itu bisa ada dua. Yang pertama ada 1 MHz dan yang kedua itu ada 3 MHz. Kalau misalkan dia low frekuensi maka akan meninggikan penetrasinya. Terus kalau misalkan dia frekuensinya tinggi maka penetrasinya itu yang diberikan itu adalah rendah. Terus untuk intensitasnya itu untuk yang akut itu 0,1 sampai 0,3, untuk subakut itu 0,2 sampai 0,5 dan untuk yang kronik itu 0,3 sampai 1. Untuk pemilihan dosisnya itu kita bisa memilih frekuensinya, intensitasnya, waktunya dan juga medianya. Salah satu contohnya yaitu pasien yang memiliki nyeri di bagian elbow, itu frekuensinya kami mengambil 3 MHz karena kedalaman itu hanya sedikit. Terus untuk intensitasnya itu kami mengambil 0,2 cm karena kasus pasiennya itu akut, dan untuk time-nya itu luas eranya itu watt per cm kuadrat. Untuk dosisnya itu di sini kami mengambil kasus pasien yang menderita nyeri pada elbow, kasusnya itu akut. Kami memilih frekuensinya itu 3 MHz karena luas kedalamannya itu hanya sedikit. Terus intensitasnya itu kami memilih 0,2 watt per cm kuadrat karena kasus pasiennya itu akut. Untuk time-nya itu eranya itu luasnya sebesar 5 cm. Terus kalau untuk luas nyerinya itu 5 cm jadi 1:1. Terus untuk jumlah dari puls rasionya itu 1:4. Jadi waktunya itu 5 menit. Untuk medianya itu kami menggunakan tapi sebelum itu kita tanyakan dulu kepada pasiennya, Pak, ada nyerinya di mana? Di sebelah sini, dari sini sampai sini. Sudah berapa hari Pak sakitnya? 2 hari yang lalu. Oke, ini kira-kira panjang dari nyerinya itu sekitar 5-6 cm dan nyerinya itu sudah 2 hari. Jadi kita bisa mengkategorikan pasien itu sebagai akut. Ya. Saya akan menjelaskan terkait indikasi dan kontraindikasi. Yang pertama itu post trauma. Post trauma itu ada subakut dan kronik. Yang kedua itu kondisi inflamasi subakut dan kronik. Yang ketiga itu kondisi jaringan paru pasca operasi atau luka bakar. Yang keempat kondisi ketegangan, pemendekan atau perlengketan jaringan lunak. Ada otot, tendon, ligamen, bursa, kapsul dan sendi. Ya. Oke, selanjutnya ada kontraindikasi.
Pada kontraindikasi itu yang pertama itu jaringan atau organ. Pada jaringan atau organ itu ada mata, testis, ovarium, dan otak. Yang kedua itu penyakit jantung atau pasien yang memakai alat pacu jantung. Yang ketiga itu pada wanita yang mengalami kehamilan dan menstruasi khusus pada daerah uterus. Yang kelima, pasien dengan gangguan sensabilitas. Yang keenam, adanya tanda atau keganasan atau tumor maligen. Yang selanjutnya ada kontraindikasi. Yang pertama itu jaringan organ lembut. Ada mata, testis, ovarium, dan otak. Yang kedua itu penyakit jantung atau pasien yang menggunakan alat pacu jantung. Yang ketiga itu pada wanita yang mengalami kehamilan atau menstruasi khusus di daerah uterus. Yang keempat ada pasien dengan gangguan sensibilitas. Yang kelima adanya tanda keganasan yaitu tumor malignan. Yang keenam itu ada diabetes mellitus. Oke, selanjutnya Iya. kita akan mengoperasikan penggunaan dari ultrasound. Yang pertama itu kita harus menjalankan dulu si kabelnya ini, menghubungkan dulu ke arus listrik. Terus kalau sudah, kita pencet on atau off di sebelah sini, di sini merah. Lalu kita bisa memasukkan si dosis ini. Pertama-tama kita nyalakan dulu alatnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenai pasien. Ibu, maaf ibu, nyerinya di bagian mana? Pakai di bagian betis, lalu di sini ada bagian betis, dengan subakut. Kemudian selanjutnya kita akan nyalakan ultrasoundnya. Jadi jangan sampai Oke, frekuensinya 1 Hz. Intensitas refleksinya 1,4. Udah. Oke, sekarang kita akan tuangkan. Habis itu ratakan minyaknya dulu. Udah. Setelah selesai, kita akan bersihkan ultrasoundnya dengan tisu. Dan kaki pasien juga kita bersihkan. Oke, setelah selesai kita akan matikan alatnya. Oke, setelah selesai kita akan matikan alatnya. Oke, setelah kita selesai memakai alat, boleh kita matikan dulu lewat sebelah sini. Oke, kalau sudah di sini kita matikan dari tombol yang di belakang juga. Oke, kita matikan tombol yang ini. Sudah, kalau sudah mati, boleh kita cabut colokannya. Kita rapikan juga alatnya, benar. Kalau
selesai. Sudah. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.